Погнали! Да! Selamat datang kembali kawan. Salam satu hobi di perjumpaan video kita kali ini. Mimin akan membahas prediksi dan teori yang beredar di Boruto Chapter 10 yang akan rilis sebentar lagi. Jadi mari kita simak video ini sampai habis dan jangan lupa siapkan kopi sama udutnya. Nah kawan, ini dia teori dan prediksinya. Teori dan prediksi mendalam chapter 10. Kurama dan Himawari ikatan yang tak terduga. Dalam chapter 9, kita telah melihat bahwa Kurama yang sebelumnya dianggap telah hilang, ternyata masih hidup di dalam Himawari. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana Kurama bisa bertahan dari kematian yang tidak alami. Menurut teori yang beredar, Kurama mungkin telah menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menyembunyikan dirinya dalam cakra Himawari yang tidak terdeteksi oleh Naruto atau shinobi lainnya. Sementara itu kita akan diperlihatkan dialog antara Himawari dan Kurama. Chapter 10 sendiri diperkirakan akan menampilkan dialog penting antara Himawari dan Kurama. Kurama mungkin akan menjelaskan bagaimana dia bisa bertahan dan apa rencananya selanjutnya. Himawari yang sebelumnya tidak menyadari kekuatan yang dia miliki akan mendapatkan pemahaman baru tentang warisan dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah bagi Kurama. Dan selanjutnya kita juga akan diperlihatkan pertarungan Sarada dan Hidari. Pertarungan antara Sarada dan Hidari, klon ayahnya, Sasuke, akan menjadi salah satu titik fokus utama chapter 10. Sarada yang telah mengembangkan Sharingan 3 Tomo akan menghadapi tantangan emosional dan fisik dalam pertarungan ini. Pertarungan ini tidak hanya akan menguji kemampuan bertarungnya, tetapi juga akan menguji kekuatan mental dan emosionalnya saat dia berhadapan dengan bayangan masa lalunya. Sementara itu dampak pada Boruto dan Kawaki dengan kebangkitan Kurama dalam tubuh Himawari, Boruto dan Kawaki mungkin akan menemukan sekutu baru dalam pertarungan mereka melawan ancaman yang lebih besar. Kurama dengan pengetahuan dan kekuatannya bisa menjadi kunci untuk mengungkap misteri yang lebih dalam dan memberikan keuntungan strategis bagi Boruto dan Kawaki. Admin juga memprediksi, dan mungkin juga akan ada aliansi baru yang terbentuk, dan ancaman yang muncul seiring Himawari mengeksplorasi lebih dalam tentang kekuatan Kurama. Aliansi baru mungkin terbentuk dan ancaman baru mungkin muncul. Kurama yang memiliki kesadaran penuh dan ingatan yang tidak terpengaruh oleh kemampuan Ida bisa membawa informasi penting yang akan mengubah jalannya perang yang akan datang. Sementara itu prediksi lanjutan untuk chapter 10 menurut Mimin yaitu salah satu dialog Himawari dan Kurama. Himawari akan belajar untuk mengakses dan mengendalikan kekuatan Kurama yang akan membuka kemampuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kalau menurut Mimin yang paling Mimin suka di prediksi chapter 10 ini adalah mengenai pertarungan Sarada dan Hidari. Pertarungan ini mungkin akan menjadi lebih dari sekadar pertarungan fisik saja, namun ini juga akan menjadi pertarungan ideologi dan warisan Uchiha. Kita juga akan diperlihatkan scene percakapan antara Sarada dan Hidari. Sarada pun berkata, "Hidari sialan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini." Lalu Hidari pun menjawab, "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kekuatanmu belum sebanding dengan milikku." Lalu Sarada pun dengan mata saringannya yang terfokus memperhatikan setiap gerakan Hidari. Dia tahu dia harus mengandalkan lebih dari sekedar kekuatan fisik. Sarada pun mengatakan, "Mungkin aku masih muda, tapi aku telah belajar banyak dari ayah dan ibuku. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Kau dengar itu, Hidari sialan. Dan ekspresi Hidari pun tertawa meremehkan tekad Sarada. Dia melancarkan serangan cepat dengan Chidori, tapi Sarada berhasil menghindarinya dengan lincah. Sehingga pertarungan pun berlanjut dengan Sarada menunjukkan kekuatan dan kecerdasan yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Sementara itu, support atau dukungan untuk Boruto. Kurama mungkin akan memberikan wawasan baru kepada Boruto tentang cara menghadapi musuh yang lebih kuat, termasuk Otsutsuki dan ancaman lainnya. Scene pun berganti dan kita diperlihatkan Himawari dan Kurama mungkin juga akan menemukan sekutu dalam karakter yang tidak terduga. Sementara ancaman baru yang lebih besar dari Otsutsuki mungkin akan muncul. Admin pun berpendapat kalau Himawari juga akan bertarung melawan pecahan Jubi, yaitu Jura. Himawari berkata kepada Jura, "Jura sialan, aku tidak akan membiarkanmu melukai siapapun lagi."
Dan Jura pun menjawab dengan ekspresi tertawa. Haha, kau pikir kau bisa menghentikanku, Himawari? Kau hanya seorang anak kemarin sore, mana mungkin kau bisa mengalahkanku. Lalu Himawari merasakan kemarahan dan kekuatan Kurama di dalam dirinya. Cakra merah mulai memancar dari tubuhnya. Dan Kurama berkata dalam pikiran Himawari, gunakan kekuatanku, Himawari. Biarkan cakramu menjadi perisai bagi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Lalu Himawari pun berkata, aku mungkin masih anak kemarin sore Jura, tapi aku tidak sendirian. Aku memiliki kekuatan Kurama bersamaku. Lalu dengan tiba-tiba cakra merah Kurama meledak dari tubuh Himawari, membentuk aura yang kuat di sekelilingnya. Dan Jura pun terkejut melihat cakra yang mengalir di tubuh Himawari. Lalu Jura berkata, apa ini cakra Kyuubi? Tidak mungkin. Dengan kecepatan yang meningkat secara dramatis, Himawari menyerang Jura dengan serangkaian pukulan yang diperkuat oleh cakra Kurama. Dialog ini menunjukkan keberanian dan kekuatan Himawari saat dia menggunakan cakra Kurama untuk melawan Jura. Sayangnya adegan pun berakhir di sini. Mimin ingatkan kembali, semua cerita yang terangkum di video ini hanya sebuah prediksi dan teori yang belum tentu akan terbukti akan kebenarannya. Kita harus menunggu rilis chapter 10 untuk melihat bagaimana teori dan prediksi ini akan terbukti. Apakah ada aspek tertentu dari teori ini yang Anda ingin? Mungkin Mimin akan menjelaskannya di video mendatang. Jadi silakan terus berlangganan dan simak video-video terbaru dari channel ini. Mimin akan terus menyajikan video terbaru dan prediksi serta teori mengenai alur cerita Boruto to Blue Vortex ke depannya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa memberikan informasi terkait cerita dan chapter terbaru di Boruto to Blue Vortex. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang sudah subscribe semoga masuk ke dalam surga, amin. Manga Boruto to Blue Vortex sudah memasuki chapter yang ke-9, di mana telah resmi dirilis bahwa Himawari adik kandung dari Boruto Uzumaki dan juga anak perempuan dari Naruto Uzumaki, ternyata menjadi seorang Jinchuriki dari Kurama atau Kyuubi yang masih berwujud kecil. Membuat geger para fans, Kurama terlahir kembali di tubuh Himawari. Kurama atau Kyuubi di versi anime dan manga Boruto Naruto Next Generation telah diceritakan mati atau hilang keberadaannya di dunia shinobi dalam anime Boruto pada saat Naruto menghadapi Jiren, dan Naruto menggunakan mode Baryon atas izin dari Kurama. Hal itu membuat Kurama harus lenyap lantaran mengkonsumsi energi yang sangat besar. Pada chapter 9 Boruto to Blue Vortex di bulan ini menjadi cerita yang sangat membuat para fans senang, lantaran Kurama telah kembali dengan wujud mini atau kecil dalam tubuh Himawari, anak dari Naruto serta adik kandung dari Boruto Uzumaki. Belum diketahui secara pasti apakah Kurama atau Kyuubi yang ada di dalam tubuh Himawari merupakan reinkarnasi Kyuubi baru, atau reinkarnasi Kyuubi dari Kurama yang memiliki ingatan yang sama dengan Kurama dahulu yang ada dalam tubuh Naruto. Blue Vortex chapter 9 diawali dengan adegan di mana Boruto masih menjalin komunikasi dengan Hokage ke-8 yaitu Shikamaru melalui kekuatan telekomunikasi milik Ino Yamanaka. Boruto dan Shikamaru membicarakan mengenai pohon biju yang muncul di Konoha, yang telah melahap beberapa korban termasuk Mogi, sahabat dari Konohamaru. Dalam pertengahan percakapan antara Boruto dan Shikamaru, Kawaki merasakan cakra milik Boruto dan langsung bergegas menghampiri Boruto. Kawaki langsung mengambil langkah untuk menghubungi Shikamaru dan memohon kepada tim sensor untuk menghubungkan percakapannya dengan Shikamaru untuk memberitahukan lokasi Boruto.
Dalam waktu yang bersamaan, Shikamaru pun sedang melakukan percakapan dengan Boruto. Sebelum menghubungkan percakapannya dengan Kawaki, Shikamaru menanyakan kepada Ino apakah percakapannya dengan Boruto akan bocor kepada Kawaki. Ino pun menjawab hal itu tidak mempengaruhi percakapan Shikamaru dengan Boruto karena setiap telekomunikasi yang terhubung memiliki jalurnya masing-masing. Lantas Shikamaru langsung menyuruh tim sensor untuk menghubungkan percakapan dengan Kawaki. Kawaki pun memberitahu lokasi Boruto kepada Shikamaru, namun sepertinya Boruto mendengarkan ucapan dari Shikamaru dan langsung bergegas kabur dari lokasi tersebut dan menjauh dari Kawaki. Kawaki pun kebingungan mengapa cakra Boruto yang ia rasakan sebelumnya tiba-tiba menghilang. Saat itu Kawaki sedang bersama Delta, dan Delta pun menjawab mungkin saat ini Kawaki dan Delta sedang tidak beruntung. Boruto kabur dan Shin berpindah tempat di mana ada Boruto dan Kashin Koji yang sedang berada di markas Orochimaru. Kashin Koji memberitahukan kepada Boruto bahwa para pecahan biju telah bergerak. Jura yang merupakan pecahan dari biju sudah berada di Konoha. Ia melihat-lihat sekeliling dan menuju toko buku. Tim sensor Konoha pun merasakan keberadaan cakra yang tidak dikenal, lalu memberitahukan kepada semua ninja yang berada di Konoha. Kawaki langsung menghampiri Jura dan menghadang mereka. Namun dengan mudah Jura mengalahkan Kawaki. Saat ditanyai tujuan mereka datang ke Konoha ternyata untuk bertemu dengan Naruto. Mereka mengikuti cakra Kyuubi yang mereka ketahui berada di dalam tubuh Naruto. Setelah itu Boruto langsung bergegas lagi kembali ke Konoha untuk menghentikan Jura dan pecahan biju lainnya. Namun setelah Boruto sampai di Konoha, Kawaki langsung menghadang Boruto lagi. Kesal dengan kehadiran Kawaki yang selalu mengganggu rencana Boruto, Boruto langsung terlihat kesal kepada Kawaki. Kawaki langsung melancarkan serangan kepada Boruto, namun dengan mudah Boruto menghindar dari serangan Kawaki. Dengan mudah Boruto meninju Kawaki dengan satu pukulan telak, membuat Kawaki terpental. Sebelumnya mereka berdiskusi. Boruto menyatakan mengapa Kawaki malah bersantai dan tidak menghadang musuh yang datang. Kawaki menjawab musuh Konoha adalah Boruto. Setelah itu Shin Jura bergegas menghampiri sumber cakra Kurama. Setelah ia menemukannya, ternyata cakra Kurama yang ia temui bukanlah Naruto, melainkan Himawari, anak dari Naruto dan adik dari Boruto. Jura mengatakan mengapa anak ini yang memiliki cakra itu. Himawari pun kebingungan serta tim 10 juga kebingungan yang saat itu sedang bersama dengan Himawari. Jura mengatakan ternyata tidak ada tanda-tanda keberadaan Naruto di Konoha. Di akhir chapter kita akan diperlihatkan percakapan antara Himawari dan Kurama di dalam tubuh Himawari. Kyuubi itu berukuran lebih kecil dibanding Kurama. Ternyata Jubi dalam kurung Jura itu merasakan keberadaanku, apakah kau mengenaliku gadis kecil? Ujar Kyuubi kecil yang berada di dalam tubuh Himawari dan Himawari pun menjawab kau Kyuubi kan. Chapter 9 pun berakhir di sini. Itulah spoiler manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 9. Banyak fans yang sedang lantaran Kurama kembali dihidupkan. Namun masih banyak pertanyaan mengenai Kyuubi kecil ini. Apakah dia memiliki ingatan yang sama dengan Kurama atau tidak? Mungkin semua itu akan terjawab dalam chapter selanjutnya pada chapter 10 nanti yang akan dirilis di bulan Mei 2024. Kita tunggu saja kelanjutannya. Nah bre, itu dia pembahasan video kita mengenai spoiler Boruto 2 Blue Vortex chapter 9 ya bro. Tentunya kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang sudah like dan subscribe saya doakan semoga masuk ke dalam surga, amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.